rasakan dari musibah itu lebih baik bagi kita. Cinta sejatinya. Juara, masya Allah juara. Yang buatnya ini penuh dengan cinta ya. Hajar bidzatid din taribat yadah. Pilihlah yang memiliki agama. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat GM, kembali lagi di GM Talks. Dan insya Allah di session sekarang kita telah kedatangan guru kita. Siapa bilang? Sudah tidak asing lagi mungkin teman-teman GM, Ustadz Iwan Darmawan Hafidhullah Ta'ala. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih jazakallah khair udah datang ke sini. Masya Allah. Nah, dan buat Sobat GM semua mungkin diinformasikan untuk GM Talk sendiri Ustadz bukan hanya sekedar bincang santai yang berfaedah ini, tapi insya Allah kita juga support usaha teman-teman semua Ustadz yang mau merintis ataupun yang sudah bisa dikatakan sukses Ustadz. Untuk kita ingin menjadi wasilah gitu Ustadz untuk teman-teman yang baik merintis ataupun yang sudah sukses untuk dipromokan terutama di program ini Ustadz, dipromokan insya Allah. Dan catatan Ustadz, gratis insya Allah tanpa ada biaya sedikit pun, tapi terbuka juga kesempatan buat teman-teman, buat Sobat GM yang ingin mensupport kami. Insya Allah mungkin silahkan bisa langsung DM di Instagram kami juga. Insya Allah ditunggu Ustaz, insya Allah kita tunggu. Dan Ustaz, insya Allah untuk program untuk session kali ini Ustaz, Ana agak gugup Ustaz karena baru ketemu antum. Alhamdulillah. Bisa ketemu lagi ya. Iya, bisa ketemu lagi. Insya Allah Ustaz, di session kali ini kita akan membahas tentang problematika seputar tentang hijrah Ustaz. Insya Allah karena ini akan berkelanjutan juga. Insya Allah akan banyak studi-studi kasus yang nantinya mungkin akan kita pecahkan bersama, kita obrolkan bersama di GM Talk kali ini. Dan insya Allah untuk pertanyaan pertama Ustaz, pertanyaan pertama tentang hijrah ini Ustaz. Orang sekarang lagi viral banget tentang hijrah Ustaz. Tapi tidak semua orang tertarik untuk berhijrah Ustaz. Fakta di lapangan dan ternyata yang hijrah dan tidak hijrah sebenarnya banyak yang tidak hijrah Ustaz. Istilahnya hijrah dari mungkin yang tadinya masa lalu sekarang berubah. Emang sih sekarang lagi banyak-banyaknya, tapi kalau analisa gitu di media dan lain-lain masih banyak mungkin yang belum hijrahnya Ustaz. Nah, timbul pertanyaan Ustaz. Stigma di orang-orang yang belum hijrah itu tidak asik Ustaz. Pertama mungkin yang tadinya misalkan suka bola dan lain-lain, kalau hijrah kan harus pakai sarung, gimana main bola? Nah, banyak stigma-stigma yang lain ketika ingin berhijrah, gak asik ngapain sih hijrah gitu Ustaz, kangen naon lah hijrah gitu. Gimana Ustaz dengan stigma tersebut sehingga orang paham bahwa hijrah ini tidak merubah gitu. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu istiqomah. Istiqomah di jalan ketaatan kepada Allah dan Allah pun membimbing kita. Sahabat JM sekalian, sungguh sebelum kita berhijrah maka kita harus mengetahui apa itu hijrah. Karena saya ketika di sebuah tempat mendengar sebuah obrolan, abi mah hijrah di tukang gorengan ke tukang tempe. Betul Ustaz. Ini hijrah secara lughah, ini hijrah kaitannya dengan pindah profesi ya. Iya. Dari gorengan ke tukang tempe. Pertanyaan tadi Kang Ripsan luar biasa ya. Jadi ingat akan sebuah ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Jadi barang siapa yang dia berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ingat,
hijrah di jalan Allah. Jangan salah niat. Jangan salah niat ini. Hijrah di jalan Allah. Maka gimana? Maka mereka niscaya pasti kata Allah akan mendapatkan apa? Mendapatkan sesuatu yang berkaitan dengan rizki yang luas, rizki yang banyak. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya syarat hijrah itu harus karena Allah. Makanya kalau misalkan hijrah tidak karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan merasakan sesuatu yang lain. Istilahnya bahasa tadi tidak asyik. Tidak asyik. Karena apa? Hijrahnya tanpa ilmu. Kalau hijrah karena Allah, maka dia akan dengan ilmu. Dengan ilmu. Tadi dikatakan dalam ayat tadi itu surat An-Nisa ya, ayat 100. Ya. Jadi orang yang berhijrah niscaya akan mendapati di bumi ini tempat hijrah itu luas. Jadi hati orang yang berhijrah itu akan lapang gitu. Bukan menjadi sempit, tapi orang berhijrah itu akan merasa hatinya itu lapang. Bahkan rezekinya itu akan banyak. Contoh, dalam sebuah hadis Nabi yang mulia SAW di dalam hadis tentang masalah niat, kan innamal a'mal binniyat. Bagaimanapun kita berbuat apapun itu bagaimana niatnya. Di ujung hadis tersebut ya ada wa may yuhajir gitu. Yang berhijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka apa yang akan didapat? Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah selainnya, maka dia akan mendapatkannya. Para ulama seperti Imam Ibnu Rajab ini menjelaskan ada wanita yang berhijrah, maksudnya ada seorang ya yang berhijrah karena seorang perempuan. Jadi dulu di Mekah, di Madinah di Madinah itu ada seorang akhwat namanya Ummu Qais. Ummu Qais gitu ya. Seorang laki-laki di Mekah ini ingin menikahi Ummu Qais. Sehingga apa? Sehingga dia dikenal dengan hijrah karena Ummu Qais, ingin menikahi seorang wanita. Tadi kembali. Orang yang berhijrah itu gak asik. Main bola harus pakai sarung, bukan ya? Bahaya sih. Bukan. Ya. Jadi orang yang berhijrah itu justru lebih asik. Karena apa? Ketika berhijrah dia tahu aturan yang dihalalkan Allah, atau istilah lainnya aturan yang diridhoi Allah, coba ya, dan aturan yang dimurkai oleh Allah, sehingga apapun yang dilakukan menjadi ibadah. Betul. Main bola harus memiliki syarat kita, niatnya karena ingin sehat badan kita, kemudian harus menutup aurat kita, ya kan? Coba contoh misalkan dengan menutup aurat saja. Misalkan laki-laki menutup auratnya sampai lutut. Kita bandingkan dengan laki-laki yang pakai celana di atas lutut. Rata-rata itu ya, itu akan kelihatan aurat yang lainnya. Menunjukkan apa? Hijrah itu akan semakin membawa dia ke jalan kehormatan, menjaga kehormatan. Betul juga Coba itu salah satu misalnya, salah satunya ya. Terus apa lagi coba? Terus ketika misalkan orang yang berhijrah, ketika datang adzan, terdengar suara adzan, dia sholat. Sedangkan yang lain berada di jalan, di tempat yang mulia, di masjid. Orang yang berhijrah berada di masjid, orang yang tidak berhijrah atau yang belum mengenal Allah sama sekali, maka apa yang terjadi? Di tempat yang mungkin dia di tengah jalan atau di pinggir jalan itu masuk angin kah atau apakah? Artinya apa? Allah menjanjikan bagi siapapun yang dia berhijrah, maka Allah lapangkan hatinya, Allah perbanyak rezeki. Ustaz, ingin berhijrah dari sesuatu yang haram ke yang halal. Ada sebuah athar, man taraka syai'an lillah, barang siapa yang dia meninggalkan sesuatu karena Allah, fabadallahu bi khairin minha aw mithliha, maka Allah itu akan apa? Akan menggantikan yang dia tinggalkan yang haram, ya, akan Allah gantikan dengan sesuatu yang halal yang semisalnya atau bahkan mungkin lebih baik daripada itu. Ya. Jadi ini yang
dijadikan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika sahabat berhijrah dari Mekah ke Madinah, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ketika di Mekah dulu, di Mekah ini, itu beliau membantu Rasulullah SAW dengan hartanya. Apakah habis ketika ke Madinah? Padahal Utsman tidak membawa harta. Tapi Utsman datang ke Madinah, bahkan menjadi orang yang kaya di Madinah. Begitu dengan Abdurrahman bin Auf. Nah, Justru ketika Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah, hartanya bertambah. Bahkan para ulama mengatakan, ya, Abdurrahman bin Auf itu adalah seorang yang gagal miskin. Gagal miskin. Karena ketika beliau berinfak, ya, Abdurrahman berinfak, maka apa yang terjadi? Bukan berkurang hartanya, tapi semakin bertambah. Jadi hijrah ini, ya ikhwah, sungguh andaikan benar hijrah kita karena Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan hati kita dan justru menambahkan keberkahan pada harta yang kita miliki, insyaallah. Insyaallah. Masya Allah, Ustaz. Ana pengen potong Ustaz tapi menarik, Ustaz. Takutnya faedahnya gak tersampaikan, Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, Ustaz. Yang kedua mungkin udah hijrah, udah tahulah apa itu hijrah, hakikat hijrah dan lain-lain, Ustaz. Cuman bingung juga, Ustaz. Mau hijrah, mau ngaji, kemana ngajinya, kemana gurunya? Itu kan menjadi problem juga, Ustaz, ketika orang yang mau hijrah. Gimana itu, Ustaz? Nah, bentar, Ustaz. Jangan dulu jauh, Ustaz, karena insya Allah akan ada yang lewat yang satu ini, Ustaz. Masya Allah. Bismillah. Masya Allah. Nih, Ustaz. Masya Allah. Kita alhamdulillah, Ustaz, telah datang di tengah kita yang satu ini, Ustaz. Ada kue pai susu, Ustaz. Silahkan. Pai susu. Ustaz. Ini Ya, ada boleh Ustaz cobain, Ustaz. Sebelum nanti melanjutkan pertanyaan yang kedua, Ustaz. Insyaallah. Masya Allah. Bismillah. Masya Allah, ini lembut ya. Lembut. Lembut apa, Ustaz? Pasti yang buatnya ini penuh dengan cinta ini. Jadi Ustaz, alhamdulillah kue pai ini ada satu usaha teman kita juga, Ustaz. Teman di Garut mengaji juga. Jadi buat teman-teman nih, Masya Allah, yang kepengen kue pai susu, Insya Allah bisa langsung dicek di Instagramnya, Ustaz. Bisa mungkin nanti di bawah di sini, Ustaz. Di sini ya. Iya, sama tim panitia untuk menyampaikannya. Insya Allah. Ustaz udah? Udah. Cukup? Udah siap? Jawab Ya. dengan langsung, Ustaz. Nah, Jadi pertanyaan yang kedua, jadi udah hijrah, bingung juga, Ustaz. Mau ngaji kemana? Udah hijrah, udah mau benar-benar baik, tapi bingung juga gitu, harus pilih kajian seperti apa. nah, Masya Allah. Hijrah ya, itu berdasarkan ya, dua hal. Yang pertama, anta malah bi taatillah ala nuri minallah tarju sawaballah. Jadi engkau beribadah kepada Allah ala nuri minallah, di atas petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, tarju sawaballah, dan mengharapkan ridho Allah, khaufan min iqabillah, dan apa? Takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikatakan bahwasanya kita harus beribadah kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tadi tidak bisa kita beribadah kecuali mengikuti Nabi. Nabi tidak sezaman dengan kita. Maka di sini kita wajib ada yang menjadi pembimbing. Pembimbing. Coba antum di daerah mana misalkan? Misalkan kita di daerah Garut, insya Allah di sini Garut mengaji siap, ya. Jadi wasilah. Menjadi wasilah membimbing siapapun yang berhijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada syarat apapun. Terkecuali syaratnya satu, antum harus ikhlas karena Allah. Kemudian
Ya. Andaikan misalkan kita di tempat yang lain, silahkan tinggal hubungi ke Instagram DM ya di Iya, boleh. di Garut Mengaji. Antum tempatnya di daerah mana? Insya Allah kita arahkan. Nah, dari mana tahapan belajar hijrah ini? Pasti kemanapun. Ya. Yang pertama adalah kita mengenal tentang usul-usul agama kita, pokok agama kita. Pokok agama ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan akidah. Kita harus tahu bagaimana akidah Islam yang benar. Bagaimana cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membatalkan tauhid kita? Apa syarat tauhid kita? Setelah tahu tentang usul-usul akidah, maka kita mempelajari tentang masalah apa? Tentang usul-usul yang berkaitan dengan ubudiyah kita. Cara sholat, cara menutup aurat bagi perempuan ataupun laki-laki dan yang lainnya. Nah, maka dahulukan dari yang usul. Jadi yang pokok-pokok dulu, soal wudu dan yang lainnya. Maka ini ya dimulai dari yang pokok, bukan dari yang yang furu, bukan, tapi yang usul dulu. Belajar wudu, jangan malu. Insya Allah nanti bisa belajar tafsir Ustaz, kita belajar tafsir juga. Panitia juga belajar Ustaz dari awal. Iya. Tafsir juga. Belajar dari awal. Jadi anggap kita ini adalah seorang yang merindukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya harus benar. Ya, niatnya harus benar. Karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membimbing. Karena apa? Kita berdoa dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Nah, ya, semoga kita diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala menuju apa? Jalan yang lurus. Berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah. Andaikan kita benar tulus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakin Allah akan mendatangkan seseorang untuk membimbing antum sekalian. Andaikan misalkan antum tidak tinggal di Garut atau mungkin di Garut susah daerahnya, jauh daerahnya, mintalah kepada Allah. Karena tadi Allah yang membimbing sebenarnya. Allah yang akan membimbing seterusnya. Allah yang membimbing lisan kita, Allah yang membimbing hati kita, Allah yang membimbing segala panca indera kita untuk apa? Mengenal Allah. Jadi modal utama tadi jangan lupa ikhlas karena Allah, gitu ya. Masya Allah. Kemudian nanti setelah itu mengenal sunnah Nabi, sunnah sholat, bagaimana cara sholat Nabi, cara wudu Nabi, dan seterusnya. Jadi dahulukan akan hal-hal yang berkaitan sifatnya fardu, ya fardu ain dan seterusnya insyaallah. Nah, akarnya pondasi dulu gitu. Ya, pondasi dulu. Jadi buat sobat JM, insyaallah mungkin 2 pertanyaan itu bisa menjadi wakil untuk session problematika seputar hijrah ini. Karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan di luar sana, belum nanti istiqomah, belum dan bla 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 dan lainnya. Mungkin untuk session pertama kita cukupkan di 2 pertanyaan kali ini. Dan mungkin Ana mengucapkan jazakallahu khairan. Masya Allah. Dan buat yang telah support kita juga Ustaz dari Hamdi Setiga, bisa dicek mungkin nanti di Instagramnya untuk kue pie susunya, Masya Allah mantap. Masya Allah mantap Ustaz. Kita tutup dulu Ustaz, kita lanjutin lagi Ustaz. Ada menu tekun dan Hamdi Ustaz kali ini. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa wassalatu Nabi Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Undur pamit sobat JM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Set, kita lanjutin Set. Nah, Masya Allah.